Halo baby. Lu nggak? Kamu ngapain? Nih, aduh kasihan deh, aku kepikiran hewan-hewan sekarang tuh pasti banyak yang dilupain sama manusia gara-gara kita udah nggak ke kebun binatang lagi. Nih coba lihat deh. Kenapa? Kamu pakai apaan ini? Oh, sekarang kan kita udah new normal, darling. Jadi, siapa yang kuat, dia yang bertahan. Berhubung kan masih ada Koranina dan Koroces ya. Maaf, aku lebih memilih untuk melindungi diriku. Udah sampai di tempat aku, ngapain masih pakai begini? Ya udahlah ya, ntar aku buka. Aku bikin minum dulu deh. Panas juga ya. Nih, kamu ngeliat apaan nih sebenarnya nih? Buaya darat. Bukan Oh deh. my god, kenapa kamu lihat yang dicabik-cabik sih? Ya emang kebetulan lagi gitu aja sih fotonya, cuman ya aku kepikiran gitu, kasihan banget sekarang mereka nggak ada yang urus dong berarti di kebun binatang, ya nggak sih? Seru amat bacanya, Neng. Iya sih. Harusnya. Aku baru lagi lihat binatang-binatang yang lagi memakan binatang. Tadi kan kamu sempet bilang ular kan ya? Iya. Aku jadi ingat loh tempat binatang yang itu loh yang kita sempat kunjungi buat pelajari cara memeliharanya, cara mengurusinya. Oh, yang kalian ngerjain aku terus harus suruh aku megang si siapa sih namanya, Grace ya? Angel. Angel ya? Ujungnya aja tuh, ujungnya. Ini ujungnya apa lagi? Ujungnya malah geli tau. Ini. 1, 2, 3. By the way, kalau kamu ingat kemarin waktu di zoo kita pernah ketemu sama salah satu selebritas juga. Masa? Kak Fardan, ingat nggak? Kita Oh iya, ingat. Nah dia kan, kalau nggak salah aku sempat lihat di Instagramnya dia punya banyak banget peliharaan gitu dan Di unik-unik. rumahnya. Oh, udah kayak kebun binatang juga ya gitu ya di rumahnya ya. Sepertinya, Wak. Ya udah mending coba kita tanya Kak Fardan, siapa tahu bisa main ke situ ya. Tas dulu, fix kan? Halo teman-teman, kembali lagi di pembelajaran yang seru di Hati Sang Bidadari, di mana kita belajar dan saling berbagi. Kita sudah janjian sama Kak Fardan ke rumahnya. Kita tiba di sana langsung disambut sama Kak Fardan yang buka pintu sambil gendong kura-kura gede banget. Ini kayaknya nih. Oh ini. Mas Fardan, selamat siang. Halo. Hai Mas, I'm here. Tunggu, itu ada megang apaan ya? Mana nih? Ini dia. Apa kabar? Sorry, aku keluarnya lama lagi bersih-bersih soalnya. Ayo masuk. Ayo, dia masuk. Oh iya, buka sepatu dulu. Ya, oke. Sini ayo masuk. Ya. Ya. Kita masuk. Ini kita taruh dulu. Nanti kita mandiin bareng-bareng ya si Jabare ya. Ini sementara kita taruh dulu sama temennya. Ini kandangnya. Iya. Kandang pertama yang kita lihat itu adalah kandang African Serval. Nah, ini yang pertama. Ada kandang kucing yang pertama nih. Ini namanya apa? Namanya apa ini, Kak? Jadi ini jenisnya African Serval. Sesuai namanya dari Afrika. Oke. Oke, gitu. Jadi dia adalah jenisnya masuk ke medium cat, yang kucing tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu. Oh, jadi habitatnya itu di Afrika. Di padang sabana Afrika. Betul. Terus gimana caranya biar dia bisa hidup dan menyesuaikan diri dengan habitat baru di sini? Ini kayaknya hampir sama kayak di sana savana-savana gitu ya? Iya, jadi memang kita sebagai tanggung jawab kita sebagai breeder, keeper di sini adalah kita harus ngasih dia habitat yang kurang lebih bisa nyaman-nyaman sama aslinya lah. Terus kita harus ngeliat nature-nya. Kucing ini suka lompat tinggi, suka lompat jauh gitu kan. Jadi kita harus bikin undakan-undakan. Kita bikin undakan-undakan yang dia bisa jadi terlatih. Jadi dia kan juga di dalam kandang ini kadang-kadang kalau lagi aktif dia bisa menyalurkan energinya kan. Dia bisa digendong gak jinak, gak kayak anjing gitu nggak? Sebenarnya bisa. Kalau dari umur 3 bulan tuh mereka biasanya masih jinak sekali. Nah dari situ kita putusin kita mau bikin mereka jinak atau kita mau bikin mereka ya udah gitu aja. Kalau kita nggak tempel mereka akan balik galak lagi. Kalau kita bikin jinak itu bisa kayak anjing. Banyak banget kiper-kiper yang mengetreat mereka kayak anjing dan super jinak. Kita masuk masih aman, dia juga nggak yang charging in ke kita dan nyerang gitu. Tapi kita nggak bisa pet dia, kita nggak bisa peluk dia gitu. Waktu kecil sih bisa, waktu kecil. Makanannya kira-kira apa? Pastinya bukan sayuran lah ya.
Ini yang namanya kucing rata-rata semuanya memang mereka predator kan. Predator itu mereka karnivora murni, dan karnivora murni itu mereka harus makan full daging-dagingan, dan kalau bisa darahnya si prey-nya itu juga masih harus dapat. Kayak jantung ayam itu contoh salah satu yang paling penting karena taurinnya sangat dibutuhkan oleh kucing. Nah, jadi kadang-kadang itu kita juga masih sisain darahnya. Jadi kita emang mempersiapkannya juga lebih ini sih. Dan ini ada berapa nih Kak di dalam? Ada 2. Mau masuk? Oh boleh, jangan lah ya. Oke, yuk. Oke. Oh jadi harus ada ternyata. Ini jantan yang belakang. Bau khas kucing. Iya. Spray kan, mereka nggak spray. Oh pantesan. Gitu. Ini yang betinanya. Umurnya udah 2 tahun, namanya Zoya. Zoya, kalau itu? Zoya namanya Solo, umurnya 11 bulan, hampir setahun. Kalau melihara ini, kucing-kucing yang langka kayak gini, itu tuh butuh izinnya nggak? Butuh izin, jadi mereka ini tidak dilindungi, tapi peredarannya diatur oleh lembaga dunia namanya CITES. CITES itu kalau di Indonesia diatur oleh Kementerian Kehutanan kita ya, Kementerian LHK. Jadi pas impor kita harus ada CITES Appendix 2-nya, sama surat karantina, jadi harus dikarantina. Begitu masuk ke Bandara Soekarno-Hatta misalkan, nanti dia dikarantina selama 14 hari, nanti kita dapat surat pelepasan karantina, baru kita boleh bawa pulang gitu. Sama health certificate satu lagi, surat kesehatan. Jadi biar pas masuk ke Indonesia tidak membawa penyakit gitu. Jadi dari sana udah harus bawa surat pernyataan sehat gitu. 3 itu yang paling penting, CITES, health certificate, sama surat karantina. Mau lihat kandang yang kedua? Ada jenis yang baru, ayo. Monggo. Oh oke. Yang aku mikir mungkin rumahnya itu yang like ya udah be aja gitu loh, kayak seperti mungkin like husky, ternyata enggak, itu di set bener-bener kayak habitat aslinya. Udah nungguin di situ tuh. Ayo. Cakep ya? Wah cakep, keren banget sumpah. Sumpah keren banget ini. Astaga. Ini Lynx kan? Ini Lynx, betul. Tuh, Umur sempat ngeliat video-videonya aja tuh di internet. Iya. Habitatnya di mana Kak? Habitat aslinya? Oke, jadi Lynx itu ada 4. Yang ini namanya Eurasian Lynx atau orang biasa nyebut Siberian Lynx. Itu habitatnya di Eropa Timur, di Rusia, di Ukraina gitu-gitu dia. Oh, yang tadi dingin. Iya, biasanya dia hidup di tempat-tempat yang dingin tuh. Kalau di sini dia bisa lah ya. Bisa, ternyata pas kita tanya-tanya juga sama breeder sana, kucing ini memang jenis mamalia yang gampang beradaptasi. Jadi begitu mereka ada perubahan cuaca, mereka ya udah tinggal shading, bulunya jangan diciptakan terlalu tebal sama mereka, dan warnanya coklat. Dan lucunya Lynx ini kalau misalkan lagi musim salju dia warna biru, jadi kayak abu-abu gitu. Nah, kalau lagi musim panas dia coklat. Nah, karena dia hidup di Indonesia jadi coklat terus sepanjang tahun. Jadi menyesuaikan deh. Oh Kak, kalau misalnya kita masukin dia di tempat ber-AC bisa Iya, itu? lama-lama dia jadi biru gitu, jadi abu-abu. Lucu dia dan terus menebal. Gitu, badannya bisa menyesuaikan. Oh, kira itu emang jenis lain, taunya emang Lynx yang sama aja ya Jenis buat yang sama, adaptasi. betul. Ini dibandingin juga nggak kayak kucing biasa? Nah, kalau wildcat itu sebenarnya mereka, terutama wildcat ini mereka kan di alam liarnya tidak ada yang mandiin. Jadi sebenarnya mereka hanya mandi kucing bahasanya. Mandi kucing itu mereka hanya menjilat-jilati bulunya. Datang temennya. Ini temennya datang nih. Jadi mereka hanya dengan menjilati bulunya aja tuh udah cukup seluruh badan. Jadi mereka kalau kamu lihat kucing sedang meng-grooming badannya itu udah lebih cukup. Jadi kalau di kita hanya paling ya kita suka siram-siram dikit sambil bersihin kandang. Tapi which is kadang-kadang mereka juga nggak suka sih gitu. Jadi they don't need to be washed sebenarnya. By the way, aku tuh tadi memang lagi siap-siap mau bersihin kandang ya. Kamu mau ikut bantuin bersihin nggak? Mau? Oh iya, berani? Wait a minute guys. Kak, karena kesepakatan aku tadi mau ke sini itu cuma untuk ngelihat, say hello aja, hai gitu, nggak bersihin, makasih loh. Nggak, makasih. Itu lihat aja si jantan atau betina di sana tadi udah ngeliatin gue tuh kayak, awas lo masuk kandang gue. Jadi kayak aku di sini tiap hari pagi itu sebelum ngasih makan kita bersihin dulu kandangnya biar ya kuman-kumannya hilang, dan seminggu sekali kita pakai desinfektan yang lebih keras lagi. Ayo. Let's go. Ini ada double lock-nya. Oke. Yuk, masuk. Wah, lucu banget. Pada naik ke atas. Iya. Nggak terlalu menakutkan kan? Kalau udah masuk. Nih, Zrot. Bentar, aku baru nyadar. Apa tuh? Silsilah wildcat. Iya, aku taruh silsilah wildcat. Tuh kalau mau tahu wildcat Savannah.
Jadi kayak mereka tuh terpisah 10 juta tahun yang lalu. Tadi kan aku sempat lihat tuh dari pas jalan ke sini, dia kakinya rada-rada bengkok itu kenapa ya? Jadi dulu ceritanya adalah aku dan istriku kita rescue dari peternakan bulu di Rusia. Jadi ada temanku di Rusia, dia bilang, Dan lo kan mau adopt lynx, boleh nggak adoptnya dari ada satu nih lynx gue dapat. Kalau lo nggak rescue dia nanti dipotong untuk dijadikan coat mantel bulu. Karena di negara sana kan masih legal. Aku ambil, aku adopt walaupun dalam keadaan malnutrisi ya, karena di sana goalnya umur sekian dipotong, jadi ngasih makannya itu rada-rada ya mungkin kurang kalsium, kurang darah. Tapi sekarang dia udah sehat-sehat aja kan? Sudah sehat alhamdulillah. Nanti habis ini habis bersih-bersih kita juga mau ngasih makan. Nanti kamu bantuin aku ya, kita potong-potong ayamnya. Oh, mereka makan ayam? Mereka hari ini menunya makan ayam. Biasanya mereka makan ayam, makan kelinci, daging sapi, pokoknya daging-dagingan lah. Iya, jadi hari ini kita akan sekalian nyiapin makanan untuk wildcats kita dan kura-kura kita nih. Nah, yang pertama ini untuk wildcats menunya hari ini ayam. Sebenarnya mereka tuh seminggu sekali aku juga selingin sama kelinci, kadang-kadang aku kasih daging sapi, iga, dan lain-lain gitu. Untuk rumusnya adalah kurang lebih 4% sampai 5% dari berat badan dia. Jadi kalau misalkan berat badan dia misalkan 10 kilo gitu ya, berarti dia 500 gram. Nah, rata-rata wildcats di kita ini berat badannya tuh 14 sampai 15 kilo. Kebutuhannya kurang lebih berarti di 800 gram lah. Satu ekor 700-800 gram. Oke, biar nggak obesitas. Biar tidak obesitas, benar. Nah, kalau untuk kura-kuranya nih, kura-kura darat, dia rumus makanannya 70% itu sayur-sayuran atau rumput, 30%-nya buah. Oke, so hari ini kura-kura darat kita kasih nih ada rumput-rumputan. Ini aku selalu ambil Alang-alang dari ya? alang-alang depannya aja, depan rumah. Oh, Gratis. Dan kalau bisa dicampur kangkung juga sesekali. Ini kangkung bekas masak rumah. Terus dibuat hari- gado-gado. Buat gado-gado, ada pisang dan pepaya. Pisang yang udah matang banget ya? Pisang matang ya. Ayo, siapa yang mau ini? Aku. Kura-kura kamu? Ayo. Oke, tukeran. Oke. Go. Cobalah ya. Ini karena kura-kuranya ada dua, jabarnya lebih besar, biasanya lebih banyak lah, kurang lebih 60% di sini, 40% di sini gitu. Di sini bagi rata, pakai gunting aja lebih enak, ukurannya kurang lebih 5 cm 5 cm ya. Untuk kamu, ini yang lebih menantang nih. Nanti kamu potong rata aja, besarannya segini-segini nih, kurang lebih 7-8 cm. Jadi nggak perlu terlalu kecil, nggak perlu terlalu besar. Oke, aku contohin satu ya. Oke. Ayo, sekarang kamu lanjutin. Nah, ini aku taruh dulu ya. Kok firasat aku nggak enak ya? Ini taruhin tuh si Suma nih. Tinggal 3 lagi, ayo isi, ayo. Ini apa ya? Wah. Ini hand sanitizer. Hand sanitizer. Jadi aku suka, jadi gini, kura-kura juga butuh vitamin gitu kan ya. Kamu setelah ini mempersiapkan, kamu semprot-semprot, terus kamu campur ya. Cemuk-cemuk gitu biar menjaga. Yang kedua ini ada kalsiumnya. Karena mereka butuh banget kalsium kan untuk juga karapas. Yang karapas tuh memperkeras plastron dan karapasnya, tempurungnya. Nah itu juga seminggu 3 kali kita kasih kalsium. Nah tapi kalsiumnya ini udah ada sendoknya kecil. Atau bisa kamu taburin tapi sedikit aja karena ini pahit. Jadi nanti juga sama dicemuk-cemuk juga dicampur. Jadi satu sendok kecil dikit. Iya. Terus ini semprotnya berapa Semprot 4-5 kali semprot di per piring. Nah, kalian tolong beresin dulu ya. Aku mau nyiapin yang lain dulu. Kabarin kalau udah selesai ya. Ayo, udah bisa, pasti udah pintar. Ayo cepet ya. Oh my god, Kak. Mau ada apa lagi nih? Wah, nggak tahu. Udah Kak, even kita melewati banyak perjuangan ya motong dagingnya. Iya, dia mau pindah ke kepala ayam. Tuh, Iya. Karena menyakiti hewan. Pas, rapi banget. Iya. Ini udah jadi Butuh 4. perjuangan. Ini jadi 2. Sip, keren. Ya, Oke. let's go.
BTW Kak Alia di mana ya? Kalian bukannya tadi masih ada di bawah ya? Oh di bawah. Nah, dia kan mau kita mau ngasih makan kura-kura kan?